dia waktu kecil. Emang dari kecil itu udah sangat kreatif. Saya nggak heran dia jadi kayak gini sekarang gitu loh, jadi desainer yang, sukses, terus, dia juga Amin, sukses. sukses. Saya anggap dia tuh mentor saya lah, karena kan dia udah malang melintang berapa tahun, Ri, di bidang fashion? Kalau di bidangnya sih udah 24 tahun, tapi untuk punya brand sendiri itu 16 tahun. Ya, oke. So, in total 24 tahun, sementara saya baru masuk ke dunia ini, dunia designing ini mungkin 7-8 tahun, dan fashion baru 2 tahun. So, of course she's my mentor. Nah, kesempatan kali ini adalah pengen minta nanya-nanya sedikit ke Riri. Perbedaan zaman Riri dulu zaman lu memulai bisnis lu, dengan kondisi sekarang memulai suatu bisnis sendiri itu seperti apa sih perbedaannya kalau menurut lu? Oke, ini berarti kan ngebandingin pas gua memulai Iya, dengan yang pas lu memulai iya, ya, iya, gitu. iya. Kalau gue dulu memulai di tahun 2008-an, itu, eee, gue inget banget, waktu itu baru ada FB, dan FB itu baru mulai banget. Jadi social media itu belum terlalu Iya. kepake buat jualan ya zaman itu. Nah, that makes all the difference gitu. Bener-bener bahwa zaman dulu kalau kita udah memutuskan untuk mulai berbisnis itu kayak udah ada jalurnya, itu nggak banyak pilihan gitu. Kita harus punya stok, kita harus masuk toko, kita harus promosi dengan word of mouth atau ikut fashion show dan sebagainya. Terus masuk ke misalnya department store, kita consignment, kita, atau kalau punya modal gede bisa punya toko sendiri gitu. Pokoknya intinya kalau zaman dulu bikin bisnis itu di satu sisi gampang karena caranya jelas, terus, prosesnya juga jelas, dalam artian you need time ya untuk bisa dikenal orang, kemudian dapat kepercayaan orang untuk bisa punya nama gitu, Iya, iya. dan itu bertahun-tahun prosesnya. Tapi kalau sekarang itu bisa dilakukan dengan lebih cepat, you can be a success overnight, kasarnya gitu ya, karena adanya social media gitu. Untung-untungan tapi Betul, gitu, karena ada tapinya. ada tapinya gitu, karena yang sekarang itu banyak banget yang sukses bisa cepet banget gitu karena bantuan social media, tapi, jatuhnya juga lebih lebih cepat gitu. Karena Kalau persaingan. karena persaingan Mhm. atau karena kesalahan dikit Iya, terus jadi iya, iya, viral dan iya, iya, terus iya, iya. tiba-tiba nggak ada yang mau beli lagi Atau itu kan. salah strategi dikit, Iya, mention langsung heeh list-nya heeh. kabur. Mhm. Bener, sementara sekarang itu kayaknya resepnya untuk sukses itu jauh lebih rumit daripada dulu Betul, gitu. betul. Bisa aja produknya bagus banget tapi, marketing, Iya, digitalnya kurang kena bener, bener, gitu. bener. Ada yang salah sedikit atau ada yang kita kelupaan lakukan gitu ya. Atau misalnya, digital marketingnya bagus banget, tapi Produknya nggak produknya yang mengecewakan. mengecewakan. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi, kalau dulu aku ngerasa kayak lebih gampang sih Iya, untuk iya, iya. memulai. Aku pikir juga begitu. It's harder now. Iya, menurut sekarang tuh jadi rancu juga gitu. Kadang-kadang kita pengennya fokus the design. We all know this issue ya. Iya, Kita seorang fashion designer atau artis, kita pengen fokus di artnya kita. Akhirnya kita jadi lebih pusing mikirin jualan online. mikirin Gimana? konten. Bikin konten, iya gitu loh. Dan itu Iya iya frustrating ya. Kalau iya iya. sendiri, menurut lu sendiri, how to deal with this gitu loh. Karena banyak banget aku dengar Begini, semua orang ngomongin ini gitu loh. gue termasuk old school ya, gue lebih percaya sama kekuatan kualitas produk. Hmm, Jadi itu aja dulu yang hmm, dimantepin. Nanti urusan marketingnya itu menyesuaikan sesuai mampunya kita aja gitu. Kita nggak usah terlalu banyak, pressure diri sendiri ya untuk harus. posting tiap hari. Heeh, ya kayak gitu-gitulah. Jangan. Pokoknya Heeh. trik-trik digital Bener, marketing bener. zaman sekarang yang konon harus begini, konon harus begitu, itu Nggak ada habisnya. sebenarnya kita bisa sesuaikan dengan kapasitas kita aja gitu. Kalau misalnya emang kita belum bisa punya tim, kita ngerjain semuanya sendiri, ya udah lakukan apa yang bisa kita lakukan sendiri. Tapi sebetulnya akan ketahuan kita kekuatannya di mana. Jadi kita bisa tahu, oh gue emang kuat di content creating, ya udah marketingnya seperti itu. Atau kita misalnya nggak kuat di situ, ya udah gue fokus ke pameran misalnya gitu. Hmm, hmm. Pameran aja gitu seperti orang zaman dulu gitu ya. Atau misalnya nggak mau pameran karena capek, mendingan kita percayakan produk kita kepada department store atau mall, Consignment. bisa sistem consignment, kita tahu beres. Kita nggak usah mikirin marketing lagi, tapi ya dengan resiko Profitnya kepotong, dipotong profitnya gitu. kecil. Iya, iya. Nah,
Sebenarnya itu tuh panjang banget Iya. ceritanya dan pilihannya sekarang banyak. Iya. Dari awal kita mau yang mana dulu nih gitu. Hmm. Dengan cara kita tahu banget dulu kekuatan kita apa, kelemahan kita apa gitu. Kalau gue misalnya nih merasa dulu lemah banget di marketing karena gue nggak gaul, makanya gue memulai bisnis gue tuh dengan konsinyasi kan, dari nyobain Sentro, Metro, alun-alun Indonesia, Pasaraya, semua dijajaki itu. Sampai akhirnya, Sarinah juga gitu ya, sampai akhirnya udah ketemu nih, toko yang mana yang cocok buat produkku gitu. Yang sellingnya nggak begitu bagus, tutup, misalnya gitu. Tapi begitu seiring dengan adanya social media dan sebagainya, untungnya gue ngikutin perkembangan nih ya gitu, karena gue juga seneng. Akhirnya ya udah seiring aja gitu. Tapi sampai detik ini gue nggak punya toko sendiri. Gue cukup happy dengan social media karena jualan online dengan consignment. Iya, karena kadang-kadang punya toko sendiri juga kalau nggak make sense ya ngapain Iya, gitu kan. Aku jadi juga. intinya sih setiap orang beda nih. Hmm. Kalau setiap kali gue ditanya sama orang, Ri, bagusan mana ya? Jualan online atau offline? Pameran atau konsinyasi? Dan sebagainya. Perlu nggak kita fashion show? Perlu nggak kita kerjasama dengan influencer dan sebagainya? Itu semua hanya ibaratnya menu yang kita boleh pilih aja mana yang cocok buat kita gitu. Nggak mungkin semuanya Semua dikerjain. dikerjain ya, benar-benar. Gitu. Jadi kita nggak usah kerjain semuanya, tapi harus dicoba. Coba, Sooner or betul, later betul, tuh betul. harus dicoba semuanya gitu. Sesuai kemampuan kita. Sesuai Balik lagi kemampuan. kalau nggak stres sendiri dan Ya, gue tuh sering banget ditanya sama teman maupun saudara, keluarga gitu ya. Ri, lu tuh kapan majunya sih? Kok kayaknya tuh gitu aja. capek aja melulu Tapi gitu loh. situ aja Di gitu. situ-situ aja gitu loh. Ya, gue selalu jawabnya ya karena gue pertama nggak mau ngutang ke bank Iya, untuk iya, modal gede gitu ya. iya. Kedua, gue seneng ngerjain semua sendiri, jadi gue nggak mau berpartner juga sama siapa-siapa, misalnya yang tiba-tiba jago marketing, terus tiba-tiba gue harus dituntut bikin barangnya banyak banget gitu. Nggak juga. Gue pokoknya take it slowly, dan benar-benar dalam waktu 16 tahun ini, kayaknya gue baru kayak mulai merasakan punya nama yang lumayan dipercaya sama orang-orang, bahwa produk gue bagus itu kayak baru 5 tahun terakhir gitu, rasanya gitu ya. Karena memang lama prosesnya. Kalau semua dikerjain sendiri, pelan-pelan sesuai kemampuan gue ya emang lama. Iya. Aku tahu sih, saya juga mikir gitu. Kalau misalnya mau cepet bisa, tapi modal gede gitu kan. Modal gede mah segala juga bisa dicapai gitu kan. Biarpun kadang-kadang kepengen banget, aduh udah deh gue cuma pengen fokus di desain, pengen banget ada orang yang ngurusin marketingnya. Nggak mungkin. Ya, angan-angan. Iya. Iya sih, iya. Terus gue kan ngeliat ya Ria, lu tuh aduh aktivitasnya ya ampun. Fashion show, kalau ada fashion show tuh kayak apa gila-gilaan banget. Terus lu nggak habis-habisan gitu fashion show, terus organisasi, lari sana, lari sini, jadi pembicara, jadi guru. Ampun deh. Dan kamu tuh punya 2 anak yang masih cukup muda ya, anak SMA, satu anak pertamanya dan yang satu masih SD ya. Terus gimana cara kamu membagi waktu dengan membalance kerjaan kamu yang menuntut begitu banyak energi, dan gue lihat lu masih hadir buat anak-anak lu dan suami lu gitu, solid gitu loh. How do you do it? It's not that perfect. Lagi-lagi ya, kita kan nggak pernah nunjukin di social media bagian susah-susahnya ya. Jadi kalau yang namanya balance, menurutku gue belum balance kok gitu. Kayaknya gue masih kebanyakan kerja. Memang betul itu gitu. Tapi yang penting kita tahu inilah batas fisik kita segimana. Gue udah ngalamin yang namanya sakit berat dan sebagainya gara-gara stres kerjaan gitu. Jadi udah cukup tahu sekarang limitku segimana. Tapi overall sebetulnya yang paling penting itu adalah support keluarga. Jadi suami yang nomor satu ya. Bahwa dia mendukung gue kerja kayak begini. Dan kalau gue butuh bantuan, dia ada. Dalam artian bantuan untuk kerjaan kantor maupun urusan rumah tangga. Jadi dia udah biasa, gue tinggal gitu, kayak gue keluar kota 5 hari buat acara gitu atau buat ngajar gitu, dia udah udah default lah, dia yang masakin anak-anak, dia yang nganter sekolah, dia yang ngurusin PR segala macam. Itu udah teamwork lah, dan itu memang udah harus janjian dari awal menikah, kita udah sama-sama
tahu bahwa gue nggak bisa jadi ibu rumah tangga yang tidak punya kegiatan lain di luar itu. Iya. Jadi gue sekarang menganggap diri gue, ya gue ibu rumah tangga, tapi juga punya kegiatan, ya kan? Oke. Karena Oke. gue juga kerja kan di rumah, maksudnya Iya, kantor iya, itu kan itu sebelahan juga. sama Iya, itu rumah. Jadi, sangat penting ya untuk oh iya, nge-balance, kalau enggak kapan itu udah waktunya. cita-cita dari Iya, dulu. Soalnya dari kalau enggak zaman nggak gue mungkin. ngantor pun, gue udah mikir entar kalau gue suatu saat menikah, gue harus punya kantor di rumah Iya, gitu, iya, supaya iya. bisa sambil ngegedein anak. Jadi memang Betul, gue nggak betul. pernah miss itu yang Iya. namanya dari lahirin sampai bisa menyusui sampai 2 tahun, sampai bener-bener yang setiap hari nyuapin juga, Ya, makanya. ngerjain PR bareng juga, itu Iya, sampai sekarang ya masih bisa iya, iya, gitu. iya, iya. Jadi itu emang udah menjadi life plan lah ya dari Iya. dulu gitu Dan loh. untungnya benar balik lagi suami itu harus mendukung banget ya. Iya, Heeh. pokoknya dia udah tahu kalau misalnya gue harus keluar kota atau gue ngantor lembur dan sebagainya, ya udah dia take over gitu loh. Kita udah kayak nggak pernah harus diskusi lagi gitu, udah sama-sama tahu aja gitu. Terus kalau menurut lu sekarang ya, aku tuh tahu banyak banget perempuan-perempuan muda atau wanita-wanita yang berkeluarga, yang punya suami, punya anak. Mungkin karena justru karena mereka punya suami dan anak, mereka nggak mau kerja full time lagi dan Mm-mm. mereka bermimpi untuk bisa usaha sendiri. Ya, Eh, apa yang harus mereka persiapkan secara mental dan mungkin lain-lainnya, mungkin secara keuangan juga atau ya, ya. segalanya untuk sebelum memulai suatu usaha sendiri gitu loh. eh Kalau mental itu udah pasti harus tough banget, karena kalau udah usaha sendiri kan 24 jam sehari, 7 Hmm, hari seminggu, itu udah pasti mikir terus. betul. Lu sendiri kan So, walaupun lu bisa balancing, ngatur tapi waktunya, tetap ya, mikir kan gitu. dan gak ada jam kerja. Walaupun kita bisa membatasi jam kerja, mau disiplin misalnya Hmm. jam 5 tank harus selesai, tapi itu sampai jam 11 malam pun masih mikir aja Masih besok mikir harus karena anak jam ngapain. 11 malam anak udah tidur balik Iya. lagi ke kantor. Nah, Ya. itu makanya kalau misalnya udah siap mau wira swasta ya, harus dipastikan memang bidangnya kita suka. Betul banget. Kalau nggak Ya, beban. kalau enggak beban gitu. Gue pernah nih berbisnis bareng sama suami juga. Eh, Kita wira swasta menekuni bidang yang eh, ternyata gue nggak begitu suka. Itu hanya bertahan 6 tahun gitu. Sukses sih bisnisnya. Waktu itu kita ngerjain interior pokoknya. Kita sama-sama berjuang sampai akhirnya dapat proyek besar-besar, dan gue juga kerjanya sampai lembur-lembur segala macam. Awalnya suka, tapi lama-lama ternyata nggak begitu suka karena terlalu banyak unsur manajerial. Padahal kan gue kan orang kreatif ya gitu, lebih seneng ke berkarya gitu. Sementara ini ngurusin proyek-proyek gede, tapi jadi kurang happy gitu. Akhirnya kita udah harus tahu nih limitnya. Oh ternyata gue nggak cocok di sini. Ya udah, stop aja, jangan dipaksain. Jadi pertama kan mental untuk mau kerja keras itu. Tapi yang kedua adalah know when to stop. Jadi banyak kesalahan orang itu yang kalau dia udah mau mulai bisnis sendiri, dia terlalu gengsi untuk berhenti. Padahal dia sebenarnya ternyata nggak cocok di situ. Aduh, ngerti banget. Karena ini egonya nih gitu. Jadi kalau si pengusaha ini ngerasa kalau gue berhenti sekarang berarti gue gagal nih. Ini adalah padahal ini cita-cita gue nih untuk punya usaha sendiri di Terus bidang malu ini gitu, sama terus temen juga, malu malu orang. segala macam gitu. Jangan. Jadi kalau gue prinsipnya just keep going selama kita masih happy, tapi begitu udah ada tanda-tanda nggak happy, jangan terlalu mudah terpengaruh sama geng motivator yang oh you have to keep going gitu ya pokoknya. No, that's bullshit gitu, karena sebenarnya bidang itu kan ada jutaan. Sementara siapa yang bisa menjamin ke diri sendiri bahwa kita tuh bisa memilih bidang yang tepat dari awal? Kan belum tentu gitu. Makanya dulu juga gue udah ngerasain yang namanya memilih bidang yang ternyata gue nggak cocok, dan untuk mengakhirinya itu ternyata yang penting kita putusin egonya aja gitu loh. How do you know between ego sama ya lu mau give up aja gitu? Nah, ini sama dengan kita dengan personal life kita ya. Misalnya kita punya pasangan, terus ternyata udah nggak cocok sama orang ini, emang masa iya mau dipaksain terus gitu loh? Mau sampai kapan gitu? Ada orang yang misalnya harusnya cerai,
tapi dia nggak mau cerai karena mikirin anak. Nah sama di bisnis juga gitu. Kita misalnya pengen stop tapi kita mikirin pegawai, Iya, ya kan? iya. Tapi kalau kita terlalu banyak mikirin pegawai, nggak enak memberhentikan mereka dan sebagainya. Tapi kalau akhirnya kitanya sendiri yang Sakit beneran. hancur lebur sampai sakit segala Oke. macam, ya salah juga gitu. Udah yang penting mah kita pikirin diri sendiri dulu. Are we happy doing this? Kalau iya, apapun kesulitannya pasti akan Iya, betul. bisa gitu loh. Kalau udah nggak ada joy-nya dan Heeh, tapi ya, kalau misalnya nggak happy tuh kita akan tahu berat sendiri sekali. kok gitu. Dan setelah gue udah ngerasain memberhentikan bisnis yang satunya untuk supaya bisa lebih fokus ke hobiku yang bikin baju ini, ternyata itu jauh lebih long lasting kan, sama Mm-mm. aja dengan personal life kita gitu loh. Mm-mm. Belum tentu jodoh kita yang pertama itu Mm-mm. selamanya gitu. Mm-mm. Bisa jadi yang kedua justru gitu. Sama aku juga bisnis kayak gitu. Jadi yang kedua ini aku setelah fokus ini dari 2014 baru memutuskan untuk fokus ke fashion Oke. dan nggak pernah ada penyesalan sedikit pun Iya, setelah itu. sampai sekarang. Ya, walaupun sering banget saldo udah minus Iya, 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 kebayang sih. sampai terpaksa banget minjem. Iya, Misalnya nih ya gitu, mau gajian kurang gitu, iya. minjem ke kartu kredit gitu, itu udah sering lah kayak begitu gitu. Itu tuh suatu hal yang buat gue mengerikan gitu loh. Sampai, Iya, aduh nggak cukup buat bayar gaji. Aduh, tekor lagi bulannya. Aduh, 3 bulan ke depan kalau bayar gue udah agak. itu udah makanan sehari-hari deh. Iya, Harus kuat iya, mental iya, banget itu ya, buat itu ya. iya, Harus siap di situ ya. dan Do kalau you want to misalnya be your kind of businesswoman or my kind of businesswoman? You want iya, to make a real profit or you iya, happy enough to do something and have just enough? iya, Gitu. iya, iya, Ya, iya, 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 heeh, ya. benar. Mau siap dengan stresnya Iya, atau heeh. balancing, but then you don't get target as Iya, much. iya. Itu semua pilihan, tapi juga nggak usah dipikirin. Ya, Pokoknya jalanin aja. enjoy. Yang penting, I think gue tuh beruntung karena memang kondisi gue tuh memungkinkan gue untuk memilih itu. Mm-mm. Gitu, nggak semua orang punya pilihan. Selain dari hal-hal di atas yang tadi kamu sebutin gitu ya, yang harus dipersiapkan secara mental, terus udah gitu, kalau emang udah nggak enjoy, nggak suka, jangan dipaksain, apalagi. Oke, jadi sebetulnya kalau kita mau memulai sebuah bisnis, kita harus tahu positioning kita di mana. Positioning dalam arti secara pribadi, kita ini kuat di manajemen, atau di kreatif, Hmm, atau di modal. hmm, Bisa aja gue nih, misalnya gue kreatif nih, dan gue suka manajemen, tapi gue nggak punya modal. hmm, Nah, artinya bisnis model gue harus disesuaikan dengan kekuatan gue di sini. Jadi bisnis seperti apa yang nggak butuh modal banyak. Misalnya, gue langsung atur dari awal, oh sistem PO, misalnya gitu. Terus memanage gue bisa, ya udah langsung gue berani nih memanage orang-orang. Yang penting gue dari awal tuh udah punya akuntan, udah punya tukang jahit, tukang pola, sama tukang bordir satu semua gitu. Gue memanage mereka udah yakin bisa gitu. Tapi kalau ternyata ada orang lain yang nggak suka memanage gitu, dia tipe orang yang kreatif banget, tapi nggak mau ngurusin orang gitu. Mungkin kayak lu gitu ya, kan lu kan gitu. ya, ya, Yang harus tahu diri, lu harus punya modal jadinya. nggak punya juga. Nah, terus gimana? Lu harus punya kerjaan sampingan. That's Gitu kan? what I had before. Gitu Gitu kan? loh. Tapi kan lu berani melepas si kerjaan sampingan itu Karena setelah ya, udah yakin ini jalan gitu. betul. Jadi semua itu harus diperhitungkan dari awal. Yang mana yang lu paling lemah, itu yang lu harus cari dari luar. Sebenarnya kalau Eksternal. dibilang lemah mungkin nggak lemah-lemah amat, cuman memang I don't enjoy it, I don't like it. Ya, Gua nggak sangat tidak menikmati memanage orang tuh, iya, iya. mengontrol orang tuh, I don't like it gitu loh. Dan gampangnya gini, kalau misalnya lu mau bisnis sendiri, si bidang-bidang ini nih nggak mungkin dilakukan oleh satu orang terus-terusan ya kan. Kalau lu punya modal, lu tinggal hire orang. Kalau lu nggak punya modal, lu harus cari partner di bagian yang lu nggak ahli gitu. Misalnya lu nggak pinter ngelola uang,
Ada nih banyak nih kasus yang misalnya desainer nih super kreatif, tapi dia nggak bisa megang uang. Walaupun dia sales-nya bagus nih gitu. Ya dia berpartner dengan orang yang kuat di finance gitu. Jadi pilihannya kerjain sendiri atau hire orang atau berpartner. Kan 3 itu doang kan pilihannya. Kalau lu bisa ngerjain sendiri semuanya ya alhamdulillah gitu. Tapi siap-siap burnout Ya, gitu. Oke, Ri, untuk menutup ya ngobrol-ngobrolan kita kali ini, sebelum kita ngobrol yang lain,